Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk belajar fisika. Oke, untuk video kali ini saya akan melanjutkan video-video sebelumnya. Kalau pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang hukum dua Kirchhoff untuk rangkaian satu loop, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum dua Kirchhoff pada rangkaian dua loop. Nah, karena prinsipnya sama, konsepnya sama, maka langsung kita terapkan pada soal ya. Langsung kita bahas. Tentukan kuat arus yang mengalir pada masing-masing cabang pada rangkaian berikut ini ya. Jadi di sini sudah ada rangkaian dua loop terdiri dari 3 sumber tegangan masing-masing 6 volt, 12 volt, dan 8 volt. Sedangkan hambatannya 6 ohm, 3 ohm, dan 2 ohm. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya sama dengan ketika kita membahas rangkaian satu loop. Nah, untuk lebih mudah nanti kita beri dulu ya titik A misalkan. Ini titik B, C, D, E, F. Sebenarnya tidak harus A, B, C, D, E ya, bebas ini ya. Boleh P, Q, R, S, boleh X, Y, Z, dan seterusnya. Ini hanya simbol saja. Langkah pertama, tentukan arah arus ya. Dalam menentukan arah arus itu bebas sembarang. Misalnya untuk cabang yang sebelah kiri, arah arusnya misalnya kita beri di arah ini ya, ini adalah I1. Kemudian untuk cabang yang sebelah kanan misalnya arah arusnya adalah I2, arahnya ke sini. Sedangkan cabang yang tengah misalnya arah arusnya ke bawah, ini adalah I3. Ini bebas, sekali lagi bebas, boleh dibalik, tidak masalah. Kemudian yang kedua, tentukan arah loop ya. Loop itu putaran. Untuk loop yang sebelah kiri misalnya kita beri arah ke sini. Ini adalah loop 1. Jadi nanti A, B, E, F, A. Sedangkan untuk loop yang kedua misalnya kita beri arah kiri. Ini loop 2 ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal menerapkan persamaan hukum dua Kirchhoff untuk rangkaian dua loop. Nah, hukum dua Kirchhoff-nya apa? Tentu kita menganalisis masing-masing loop ya. Kita mulai dari loop 1. Nah, loop 1 itu misalkan kita mulai dari titik A. A menuju B, menuju E, menuju F, sampai di A. Jadi A, B, E, F, A. Dari A kembali ke A. Hukum dua Kirchhoff-nya adalah sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Aturannya masih ingat ya? Ya. Jadi kalau sepanjang menelusuri loop arah arus sama dengan arah loop, maka IR atau penurunan tegangan itu diberi tanda positif dan sebaliknya. Kemudian untuk sumber tegangan, jika selama menelusuri loop ketemu kutub positif dari sumber tegangan, maka sumber tegangan diberi tanda positif dan sebaliknya, seperti itu. Kita mulai dari titik A. A menuju B. Nah, di situ ada arus I1 melalui hambatan 6 ohm. Arusnya dari A ke B, loopnya juga dari A ke B. Maka I dikali R positif. Jadi ini I1, R-nya adalah 6 positif. Kemudian B menuju E. Ada I3 melalui R 3 ohm. Jadi ini plus I3 dikali 3. Kemudian ketemu kutub positif. Ini panjang ya. Kutub yang panjang berarti kutub positif. Maka GGL-nya adalah positif 12. Kemudian E sampai F. E sampai F, oh tidak ada apa-apa ini. Tidak ada hambatan, tidak ada sumber tegangan.
Kalau tidak ada berarti ya udah jangan mengada-ada ya. Oke, dibiarkan saja. Kemudian F ke A. Nah, F ke A kita ketemu kutub negatif, kutub yang pendek. Maka min 6 sama dengan 0. Tinggal kita sederhanakan ya. 6i 1 plus 3i3 12 dikurangi 6 ya, pindah ruas sama dengan min 6. Disederhanakan dibagi 3 ya. 2i1 plus i3 sama dengan min 2. Inilah persamaan 1. Paham ya? Nah, ini mudah sebenarnya. Tinggal kita teliti saja. Kita teliti, kita cermat. Oke, kita sudah menghasilkan persamaan 1 dari analisis loop yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita ganti spidol aja. Misalkan biru aja. Loop yang kedua. Loop yang kedua kita mulai dari C menuju B, menuju E, kemudian D kembali ke C ya. Hukum 2 Kirchhoff, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Dari C ke B, maka I2 dikali R2. B ke E plus I3 dikali R-nya 3. Ketemu kutub positif plus 12. E ke D tidak ada apa-apa, berarti jangan mengada-ada. D ke C ketemu kutub negatif, min ya, 8. Sampai di C selesai sama dengan 0. Maka 2i2 plus 3i3 12 dikurangi 8 adalah 4, pindah ruas min 4. Nah, kita hasilkan persamaan yang kedua. Oke, persamaan 1 sudah, persamaan 2 sudah. Langkah berikutnya bagaimana? Eliminasi. Oke, hati-hati ya. Jangan kalau ada 2 persamaan langsung dieliminasi. Kita lihat dulu variabelnya. Persamaan 1 itu I1 dan I3, persamaan 2 I2 dan I3. Kalau dieliminasi itu tidak menyelesaikan masalah ya, justru malah menambah masalah. Akan menghasilkan persamaan baru. Gitu. Maka langkah berikutnya adalah lihat. Lihat apa ini? Lihat kebunku. Lihat titik B. Ada apa dengan titik B itu? Oh, tidak ada apa-apa ya. Nah, titik B itu adalah titik pertemuan antara I1 dan I2 dan titik keluarnya I3. Maka sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Maka bisa kita tulis arus yang masuk adalah I1 dan I2. Yang keluar adalah I3. Gitu. Maka bisa kita tulis lagi I1 sama dengan I3 minus I2. Ini persamaan 3. Oke ya, sampai sini jelas. Tuh, spidolnya habis ini ya. Ganti spidol lagi ini. Jangan pakai biru, pakai hijau saja. Oke, ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, langkah berikutnya adalah persamaan 3 substitusi ke persamaan 1 ya. Maka persamaan 1 akan menjadi 2 kali I1 nya dimasukkan I3 dikurangi I2 terus ditambah dengan I3 sama dengan min 2. Maka menjadi min 2i3 2i2 plus 2i3 ditambah i3, berarti
3i 3 sama dengan min 2. Inilah persamaan 4. Ada 4 persamaan ya. Oke. Nah, sekarang dilihat persamaan mana yang punya variabel sama. Nah, ternyata persamaan 2 dan persamaan 4 variabelnya sama. Sama-sama I2 dan I3. Maka boleh dieliminasi. Dieliminasi. Nah, dieliminasi. Kita tulis lagi. Persamaan 2 adalah 2i2 plus 3i3 sama dengan min 4. Sedangkan min persamaan 4 adalah min 2i2 plus 3i3 sama dengan min 2. Nah, ini dijumlah boleh, dikurangi boleh. Kita jumlah aja misalnya. Min 2i2 ditambah min 2i2 ditambah min 2i2 0 ya. 3i3 berarti ini 6i3 sama dengan min 4 ditambah min 2 min 6. Maka dengan kalkulator i3 sama dengan min 1 ampere ya. Tidak perlu kalkulator ya. Jadi i3 1 ampere. Pak, arus kok negatif? Apa ada arus negatif itu? Nah, di sini dulu sudah dijelaskan kalau arus ketemunya negatif itu artinya apa? Arus yang sesungguhnya itu berlawanan arah dengan arus yang kita misalkan pada gambar. Jadi kalau di gambar I3 itu arahnya ke bawah dari B ke E, maka yang sesungguhnya itu adalah ke atas dari E ke B. Kemudian berikutnya untuk mencari I1 dan I2, nah kita tinggal masukkan saja ke persamaan 1 atau 2. Nah, ini persamaan 1 ya. 2i1 plus i3 sama dengan min 2. Maka 2i1 min 1 sama dengan min 2. Maka 2i1 sama dengan berapa ini? Min 2 ditambah 1 min 1. Maka i2 sama dengan min setengah ampere. Ini sama ya. Di arah arus i2 yang sesungguhnya itu berlawanan arah dengan arus pada gambar. Sedangkan untuk mencari I1, nah kita tinggal masukkan ke persamaan 3. I1 sama dengan I3 min I2. I3 min 1 min I2 adalah min setengah ya. Berarti min 1 ditambah setengah. Berapa ketemunya? Ya, min setengah ampere. Ya, itulah jawabannya. Oke, teman-teman sekalian, bisa dipahami ya untuk pembahasan hukum dua Kirchhoff rangkaian dua loop. Jadi ini kita harus cermat, harus menentukan loop, menentukan arah arus, kemudian menganalisis persamaan hukum dua Kirchhoff itu. Kemudian ada beberapa persamaan dieliminasi, sudah ketemu. Oke, sementara itu untuk pembahasan kali ini semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.